Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfiani dari kelas Akuntansi A 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Utang dan Pinjaman yang diberikan terhadap laba bersih pada PT BFI Finance tahun 2017 hingga tahun 2020. Di sini yang akan saya bahas pertama yaitu latar belakang. Dalam menyehatkan perekonomian nasional, pemerintah melaksanakan upaya yaitu dengan metode menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Kredit bisa diberikan kepada warga yang membutuhkan ataupun wirausahawan. Dana disalurkan melalui lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank atau lembaga keuangan lainnya. Salah satu lembaga keuangan non-bank ialah PT BFI Finance Indonesia. PT BFI Finance Indonesia merupakan salah satu badan usaha milik swasta yang bergerak dalam bidang menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan prosedur yang mudah dan pelayanan yang cepat. Gadai diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1161 KUH Perdata. Dengan hadirnya PT BFI Finance Indonesia di tengah-tengah masyarakat dapat memajukan khususnya pengembangan perekonomian masyarakat. Suatu perusahaan dikatakan berhasil dan mampu mencapai kesuksesan apabila mengalahkan perusahaan lain yang salah satu indikatornya dapat menghasilkan laba. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah utang dapat berpengaruh terhadap laba bersih pada PT BFI Finance. Yang kedua, apakah pinjaman yang diberikan berpengaruh terhadap laba bersih pada PT BFI Finance. Yang terakhir yaitu apakah utang dan pinjaman yang diberikan berpengaruh terhadap laba bersih pada PT BFI Finance. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh hutang terhadap laba bersih pada PT BFI Finance tahun 2017 hingga tahun 2020. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pinjaman yang diberikan atau yang disingkat dengan PYD terhadap laba bersih pada PT BFI Finance tahun 2017 hingga tahun 2020. Yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh hutang dan pinjaman yang diberikan terhadap laba bersih pada PT BFI Finance tahun 2017 hingga tahun 2020. Kemudian ada manfaat. Yang pertama yaitu bagi perusahaan sebagai acuan untuk perusahaan dalam memberikan masukan informasi atau data tentang pemilihan strategi dalam meningkatkan laba bersih. Yang kedua bagi penulis yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan serta memperluas pengetahuan dan meningkatkan kemampuan kreativitas dalam memecahkan permasalahan ilmiah. Yang ketiga merupakan bagian peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian ada penelitian terdahulu. Yang pertama dari Anita pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih. Hasil penelitiannya yaitu semua variabel bebas berpengaruh pada laba perusahaan sebesar 54,4%. Sisanya sebesar 45,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti tingkat suku bunga, risiko kredit, dan lainnya. Yang kedua dari Farina Salim pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Uang Pinjaman, Jumlah Taksiran dan Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Laba Bersih PT Pegadaian Palembang. Dengan hasil penelitian dari hasil secara simultan variabel independen yang terdiri dari utang pinjaman, jumlah taksiran dan pembiayaan gadai emas berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Lalu hasil secara parsial variabel uang pinjaman mempengaruhi positif serta signifikan terhadap laba bersih. Kemudian yang ketiga ada Nazaha Kusumadini pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Total Analisis Utang dan Regresi modal kerja linear terhadap laba bersih. Dengan hasil, secara parsial total utang memberikan pengaruh sebesar 27,6%, sedangkan laba bersih memberikan pengaruh 40%, sehingga total pengaruh yang diberikan keduanya merupakan 67,6%, sedangkan sisanya sebesar 32,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian yang keempat ada dari Mayasari pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Utang Terhadap Laba Bersih. Dengan hasil penelitian yaitu koefisien determinasi menunjukkan bahwa kontribusi utang terhadap laba bersih sebesar 18,18%, sedangkan sisanya 81,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Yang terakhir yaitu Rizky Nur Rahmadani Siregar tahun 2020 dengan judul Pengaruh Uang Pinjaman dan Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Laba Bersih pada PT Pegadaian Kanwil 1 Medan. Dengan hasil penelitian dari hasil simultan uang pinjaman dan pembiayaan gadai emas mempengaruhi signifikan terhadap laba bersih, dan secara parsial variabel uang pinjaman mempengaruhi positif serta signifikan terhadap laba bersih. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Penelitian ini membahas tentang pengaruh utang dan pinjaman yang diberikan terhadap
masih pada PT BFI Finance dengan variabel berikut. Yang pertama ada variabel independen atau disebut dengan variabel bebas, dilambangkan dengan X1 dan X2 yang merupakan sebab dari timbulnya variabel dependen. Selanjutnya ada variabel dependen atau yang disebut dengan variabel terikat, dilambangkan dengan Y yang merupakan timbul akibat adanya variabel bebas. Di sini ada kerangka konseptualnya. X1 merupakan hutang, X2 merupakan pinjaman yang diberikan atau PYD, dan Y merupakan laba bersih. Selanjutnya hipotesis. Berdasarkan dari kerangka konseptual, maka dapat ditarik kesimpulan sementara untuk memecahkan masalah penelitian, yaitu yang pertama, HO merupakan hutang tidak berpengaruh terhadap laba bersih PT BFI Finance. Kemudian HA, hutang berpengaruh terhadap laba bersih PT BFI Finance. Yang kedua, HO, pinjaman yang diberikan tidak berpengaruh terhadap laba bersih PT BFI Finance. Dan HA, pinjaman yang diberikan berpengaruh terhadap laba bersih PT BFI Finance. Kemudian yang ketiga, HO, hutang dan pinjaman yang diberikan tidak berpengaruh terhadap laba bersih PT BFI Finance. Dan HA, hutang dan pinjaman yang diberikan berpengaruh terhadap laba bersih PT BFI Finance. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, peristiwa, atau segala sesuatu yang mempunyai ciri atau karakteristik tertentu. Menurut Arfan Iksan dan kawan-kawan, populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil keputusan atau sebagian kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua laporan keuangan PT BFI Finance. Kemudian sampel sendiri merupakan sebagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan memilihnya dari populasi tersebut secara hati-hati. Pada penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu dengan pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tertentu ini antara lain adalah laporan neraca dan laporan laba rugi PT BFI Finance periode 2017 hingga 2020. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari laporan keuangan PT BFI Finance tahun 2017 hingga tahun 2020. Lalu ada teknik analisis data. Di sini ada beberapa teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Pengujian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengenali apakah model regresi variabel pengganggu ataupun residual mempunyai distribusi yang normal atau wajar. Pada EVIS uji normalitas, data dicoba dengan uji Jorge-Vera. Kemudian ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan terdapatnya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjalin korelasi di antar variabel bebas. Kemudian uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui sama atau tidak varians dari residual observasi yang satu dengan observasi yang lain. Uji heteroskedastisitas ini timbul apabila nilai residual dari model tidak mempunyai varians yang konstan, yang artinya setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda-beda akibat perubahan kondisi yang melatar belakangi tidak terangkum dalam model. Lalu ada uji autokorelasi. Autokorelasi ini muncul karena residualnya tidak bebas antar satu observasi ke observasi yang lainnya. Hal ini disebabkan karena error pada individu cenderung mempengaruhi individu yang sama pada periode berikutnya. Deteksi autokorelasi pada data panel dapat melalui uji Dirichlet. Lalu yang kedua ada analisis regresi linear berganda. Regresi pengelolaan linear berganda adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Apabila variabel bebas berjumlah lebih dari satu, maka analisis regresi menggunakan linear berganda yang digunakan. Berikut persamaan regresi dalam penelitian ini, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus E. Y di sini merupakan laba bersih. Kemudian A merupakan konstanta, B1 dan B2 merupakan koefisien regresi, X1 merupakan hutang, X2 pinjaman yang diberikan, dan D adalah epsilon atau variabel yang tidak diteliti. Yang terakhir ada uji statistik. Uji statistik terdapat dua macam, yaitu uji F dan uji T. Uji F adalah untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas secara keseluruhan atau simultan. Kemudian uji T. Uji T adalah pengujian terhadap masing-masing variabel independen. Uji T
akan dapat menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen atau parsial terhadap variabel dependen. Jika T-tabel kurang dari T hitung, maka HO ditolak. Berarti variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dalam pengelolaan uji T statistik bertujuan melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri dari hutang dan pinjaman yang diterima terhadap variabel dependen yang merupakan laba bersih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.